Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau review 3 brand telur yang biasa saya pakai. Nanti saya akan share lagi brand telur dari yang mudah ditemukan ya. Ini biasanya kalau saya ketemu ini tuh di Kmart atau enggak di Mungunghwa. Itu adalah supermarket khusus untuk produk Korea. Tapi yang perlu diperhatikan, ini memang tulisannya tulisan Korea. Nah, saya belum cek nih apakah ownernya orang Korea atau enggak. Saya nggak terlalu worries ke situ, tapi kita cek aja. Jadi saya tadi cek juga Instagramnya ya. Memang kalau Egg-Full ini saya udah sering pakai, ini juga sama, ini juga. Tapi yang paling saya sering pakai itu ini. Saya paling suka rasanya yang ini karena saya paling sering bikin setengah matang, itu dari rasanya. Nah, untuk penggiat-penggiat teman-teman yang berusaha belajar hidup lebih sehat lagi, yang untuk mengurangi toksin lot di dalam tubuh sehingga inflamasi tidak terjadi, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, karena biasanya kan kita bingung tuh dengan berbagai macam iklan. Kalau saya sebut iklan, artinya segala sesuatu yang ada di bagian depan. Ini tuh iklan ya, ini tuh iklan. Ini tuh iklan. Jadi misalkan ada tulisannya gini, organic selenium. Terus ada lagi telur omega, telur kuning orange, bla 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 bla. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan sebenarnya ketika kita memilih telur yang baik supaya uang yang kita keluarkan itu nggak sia-sia? Karena saya lihat nih telur ada ketimpangan, maksudnya bukan ketimpangan, ada salah kaprah antara telur yang betulan organik banget, yang sehat banget, sama telur yang sebenarnya itu organik atau enggak ya. Judulnya aja gitu, misalkan organic selenium tapi nggak ada tulisannya. Ada lagi misalkan tulisan kayak salmonella free gitu. Salmonella free artinya tidak mengandung salmonella. Biasanya itu dari sininya ya, dari sininya tuh udah dibersihkan. Nah, ini adalah 3 brand yang saya biasa konsumsi. Jangan khawatir kalau ini sebenarnya produk lokal, karena dia kalau lihat ini sama ini tuh diproduksi oleh farm yang sama ya, petani yang sama. Jadi dia namanya itu adalah Baekdam Farm ya. Nih, PT Baekdam Jaya Bogor. Jadi dia di Bogor, memang di ketinggian yang lokasi yang cukup tinggi. Nah, ini ada satu lagi, kita review satu ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Google nih, di Google Translate dia tulisannya tuh tidak ada antibiotik, tidak ada pestisida, tidak ada hormon, dan tidak ada pewarna. Pewarna. Iya, ternyata telur yang dijual itu yang katanya telur omega yang warna-warna kuning itu sebenarnya itu adalah carotenoidnya yang dimodifikasi. Jadi tinggal dikasih makanan-makanan yang bisa membuat kuning telur itu warnanya oranye. Salah satunya itu corn yang agak-agak kemerahannya, agak-agak orange itu bisa menghasilkan telur yang warnanya orange. Nah, masalahnya kan corn itu banyaknya GMO ya. Jadi yang dipastikan, jadi sebenarnya apa aja sih yang dicari? Nah, ini juga sama. Ini sama. Saya singkirkan dulu yang ini. Ini juga sama. Ini juga ya. Jadi kalau dilihat di sininya, saya cobain fokus. Jadi kalau dilihat di sininya, dia itu tidak mengandung pestisida, tidak mengandung pigmen. Pigmen itu tidak dikasih pewarna. Jadi si ayamnya itu nggak dikasih pewarna makanannya itu loh. Dan juga additive free, berarti dia nggak dikasih pengawet, intinya kayak gitu. Nah, ini ya, ini. Sekarang kita beralih ke yang ini karena ini informasinya lebih lengkap. Kalau saya cek, saya nggak akan fokus ke salmonella free-nya. Loh, kok gitu? Bukannya salmonella berbahaya? Itu betul. Tapi misalkan kita lihat ya, ini semua organik ya, by the way teman-teman. Ini labelnya organik, ini juga labelnya organik, ini juga labelnya organik. Jadi dia itu, kita harus cek ini, tidak mengandung pestisida. Artinya makanan telurnya itu tidak mengandung pestisida. Tidak mengandung pengawet, makanan si ayamnya makanan ayamnya tidak mengandung pengawet, makanan ayamnya tidak mengandung pestisida,
dan tidak diberi pewarna tambahan. Artificial color itu pewarna tambahan, dan dia juga bebas salmonella. Artinya si telurnya ini ketika diproduksi sudah dicek bahwa tidak mengandung bakteri salmonella. Dia juga E. coli free, yaitu bagian telurnya bagian dalamnya ya, bebas dari bakteri E. coli, dan dia juga antibiotik free. Nah ini sebenarnya yang paling penting tuh ini. Kenapa sih kalau kita konsumsi ayam sama telur itu harus banget organic? Why? Karena antibiotiknya itu. Kalau misalkan kita konsumsi ayam yang makanannya ayam yang hidupnya itu dikasih antibiotik terus menerus atau dikasih hormon gitu ya, dia itu ketika kita konsumsi ayamnya dan ketika konsumsi telurnya, si antibiotiknya itu dan si hormonnya itu kita konsumsi juga. Makanya kalau kita lihat nih, sekarang tuh lagi marak banget beberapa case sudah masuk ke saya ya. Kalau misalkan anak-anak di umur 8 tahun, kebayang gak sih? Anak umur 8 tahun lagi lucu-lucunya gitu, anak wanita udah mengalami pubertas, artinya dia sudah dapat period. Sedangkan tubuh wanita ketika udah period itu artinya dia itu sudah siap untuk hamil. Kasian banget kan. Terus anak-anak cowok ya seperti kayak punya breast gitu, padahal harusnya cowok itu hormonnya itu estrogennya itu nggak tinggi gitu. Itu karena dipengaruhi oleh konsumsi makanan-makanan yang mengandung hormon, dan juga ada kasus-kasus antibiotik resisten. Terus sekarang ada banyak, berarti dikasih antibiotik kok nggak mempan, dikasih antibiotik ini kok nggak mempan, karena sedikit demi sedikit seumur hidup. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita 15 tahun dapat asupan antibiotik setiap hari, itu apa yang terjadi sama tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh kita itu jadi nggak pintar lagi gitu, dan ketika tubuh kita membutuhkan antibiotik untuk menyelamatkan hidup, itu antibiotiknya jadi nggak berfungsi dengan baik gitu. Nah jadi bagus banget kalau kita konsumsi ayam, apalagi telur tuh proteinnya bagus banget ya, terutama di kuning telurnya itu. Jadi kalau misalkan ada tulisan choline, omega 3, selenium, vitamin E, jangan terkecoh sama itu. Kenapa? Karena sebenarnya telur yang baik, telur yang ayam yang baik, ayam yang di raise dengan baik gitu ya, dia itu pasti akan mengandung semua nutrisi itu gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau saya cek lagi di Instagramnya, teman-teman boleh cek. Kemarin tadi itu ada di mana ya? Jadi dia itu coba cek aja di Instagramnya, namanya itu egg flow, terus atau enggak bake bump farm gitu ya. Jadi dia itu ayam mereka itu punya subscription plan. Jadi misalkan dikirim seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali. Saya mau cobain juga itu. Biasa saya beli di Kmart atau enggak di Munggungwa ya, karena itu dekat. Saya pulang gereja cuma 5 menit udah nyampe. Jadi setiap minggu saya beli. Saya paling suka yang ini. Kalau nggak ada saya akan tambah ini, atau nggak saya tambah ini. Ini juga jadi ini tuh warnanya ada yang putih, ada yang labelnya ya, dari si ini tuh Chamzong Farm. Ini saya nggak nemu di Instagramnya. Jadi ada label ini tuh yang orange, so ada yang putih, ada yang biru. Kalau yang organik yang ini. Jadi tiga telur ini, terutama yang ini saya mau promote ya. Jadi dia itu di ternakannya tuh enggak di cage gitu. Jadi mereka itu liar. Nah sebenarnya ayam itu ketika makan rumput dan makan cacing, dia itu akan menghasilkan telur yang warnanya orange atau yang kuningnya itu lebih vibrant. Jadi bukan pale kuningnya gitu ya. Kalau misalkan hanya dikasih gandum atau corn yang tidak terlalu orange, dia warnanya itu akan pale gitu. Nah itu tuh akan mempengaruhi nutrisi yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, daripada kita fokus ke situ, kita fokus aja ke organik. Ini organik nggak? Terus kedua, dia mengandung pestisida nggak sih? Kita kan bayar mahal ya. Ini tuh kalau ini yang ukuran besarnya, ada yang ukuran kecilnya. Ukuran kecilnya tuh segini, yang biasa sebesar ini gitu ya. Nah, kan sebenarnya kita itu konsumsi organik tuh karena concern di sini gitu loh. Pestisidanya, aditifnya, artificial flavornya,
kalau 2 ini sih udah pasti, kalau brandnya bagus pasti 2 ini ada checklistnya oke. Antibiotiknya dan hormonnya kayak gitu. Nah ini juga bagus. Jadi kalau kita konsumsi telur, seringkali tuh kita, terutama suami saya ya, kok telur mahal-mahal, itu kan cuma telur. Padahal telur tuh salah satu protein hewani yang bernutrisi sangat tinggi banget, bagus untuk kesehatan mata, bagus untuk imunitas tubuh, bagus untuk kesehatan kulit, bagus untuk kesehatan rambut, untuk kesehatan kuku, dan juga untuk pertumbuhan otak. Jadi bagus banget kalau kita konsumsi sesuatu yang full dense nutrients. Jadi nutrient dense food. Nutrient dense food itu adalah makanan yang mana ketika kita konsumsi satu gitu ya, di dalam kandungan makanan ini terdapat banyak nutrisi banget, sehingga ketika kita konsumsi ini, uang kita nggak terbuang percuma, tubuh kita mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Sekali lagi mesti cek kita punya alergi telur nggak. Saya puji Tuhan saya sekeluarga tidak ada alergi telur sama sekali. Makanya kadang saya kalau lagi malas masak gitu buat diri saya sendiri, pagi-pagi gitu ya, cepet-cepet karena banyak hal yang saya lakukan, saya biasanya bikin ceplok ini 3-4 pakai ghee gitu supaya dia tinggi protein dan juga tinggi lemak, karena tubuh kita itu di pagi hari itu paling gampang menyerap lemak dan protein. Maksudnya mengolah lemak sama protein itu pagi hari itu paling bagus banget, dan itu diperlukan buat running kerja otak kita sama tenaga kita itu bisa jadi lebih stabil ya, dibandingkan konsumsi yang karbohidrat, misalkan sereal kayak gitu atau roti gitu. Saya nggak konsumsi yang kayak gitu, terutama di pagi hari ya, itu bad banget. Nah jadi sekali lagi cek dia organik enggak ya, ini organik, terus tidak mengandung pestisida, tidak mengandung hormon, tidak mengandung pewarna tambahan artificial apalagi ya, terus juga tidak mengandung antibiotik, karena itu sebenarnya yang paling bahaya. Nah nanti saya akan share lagi brand yang lain, ada beberapa sih, cuma saya kurang terlalu suka, maksudnya suka, tapi kalau dibandingin sama yang ini saya paling suka ini, rasanya oke banget, karena saya sering bikin telur itu sunny side up yang setengah matang gitu ya, jadi egg yolknya tuh masih runny gitu, ini enak banget gitu. Nah kayak gitu, semoga setelah ini teman-teman bisa memilih telur dan menggunakan uang yang dikeluarkan dengan lebih bijak lagi, sehingga berguna untuk kesehatannya. God bless.